Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Yatmoko, Kepala Desa Jatigalang, dan saat ini akan menceritakan Desa Jatigalang. Desa Jatigalang ini memang suatu desa yang paling pojok di antara Kecamatan Krian dan Kecamatan Taman, juga Kecamatan Wonoayu, juga Kecamatan Sukodono. Nah, Desa Jatigalang ini pada awalnya dulu ada menurut cerita, pada awalnya berdirinya itu dari seorang bekel atau seorang pengembara yang mana ingin mendirikan daripada Desa Jatigalang. Desa Jatigalang ini bergerak dalam bidang satu, untuk mensejahterakan masyarakat, melayani masyarakat, juga membuat suatu kemajuan Desa Jatigalang, sehingga orang-orang yang mau berdiri Desa Jatigalang ini mempunyai cita-cita yang luhur, yaitu ingin menyatukan warga Desa Jatigalang, yang mana warga Desa Jatigalang dulunya terpuruk, yang menjadi sekarang yaitu menjadi masyarakat modern. Nah, saat ini bisa kita rasakan bagaimana kondisi daripada Desa Jatigalang, yang dulunya Desa Jatigalang itu tidak pernah mengenal apa-apa. Sekarang Desa Jatigalang sudah mengenal daripada apa yang dinamakan pembangunan dan pelayanan. Nah, Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki penduduk terbesar keempat di dunia, yang memiliki jumlah penduduk sekitar 260 juta jiwa. Dengan populasi penduduk sebesar ini, membuat Indonesia memiliki banyak sekali persoalan-persoalan rumit yang terjadi di masyarakat, seperti kemacetan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berhak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, pada kenyataannya yang terjadi di lapangan saat ini belum sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar, yang banyak sekali penduduk Indonesia saat ini yang masih hidup dalam keadaan miskin dan bahkan sangat miskin, yang membuat mereka tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan umum yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Salah satu cara pemerintah untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu atau miskin, yang disebut sebagai bansos. Bansos ini dalam bentuk bantuan tunai maupun bantuan material seperti dana BOS, Jamkesmas, PNPM Mandiri, Raskin, program keluarga harapan, dan lain-lain.
Bansos difokuskan untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat agar terlepas dari permasalahan rantai kemiskinan yang berkepanjangan, mendorong dan mempercepat pertumbuhan masyarakat miskin menjadi masyarakat produktif, mandiri, dan sejahtera dengan memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan yang sudah ada. Kondisi sosial ekonomi masyarakat ini kebanyakan masih hidup di bawah garis kemiskinan. Ini disebabkan oleh banyak hal, yaitu karena kualitas SDM yang masih sangat rendah. Banyaknya anak usia sekolah yang sudah tidak lagi bersekolah atau putus sekolah, kurangnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Mereka cenderung memiliki anak lebih dari 2, sehingga begitu banyak beban yang harus mereka tanggung. Belum lagi lapangan kerja yang terbatas serta upah minimum pekerja yang masih rendah, sehingga penghasilan mereka kebanyakan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan pada akhirnya, banyak dari mereka yang terlibat hutang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Berikut ini adalah contoh nyata dari keadaan ekonomi masyarakat miskin di Indonesia, yang mana menandakan bahwa pentingnya pendistribusian bantuan terhadap mereka, yakni para warga kurang mampu. Di sini kami akan melakukan sebuah wawancara langsung dengan narasumber, yakni seorang kasih kesejahteraan dari Desa Jatikalang, untuk menanyakan beberapa hal seputar bantuan sosial apa saja yang ada di Desa Jatikalang untuk para warganya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih banyak atas ketersediaan Bapak untuk meluangkan waktunya sehingga bisa berbincang langsung dengan Bapak hari ini. Sebelumnya mohon izin untuk kami memperkenalkan diri. Saya Anisha dari Umsida, Bapak. Kemudian ada 2 teman saya yang lain. Saya Emalia dari Umsida. Saya Hermin Oknanindria dari Umsida. Ya, Bapak itu apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Apa yang dapat kita bantu? Jadi pertama-tama Bapak boleh ini kasih profil singkat dulu soal Bapak, soal pekerjaan yang Bapak lakukan di sini, Pak. Pribadi. Ya, boleh dong. Ya, kebetulan saya adalah kasih kesra di Desa Jatikalang mulai tahun 2012 sampai sekarang. Terus saya menjabat kasih kesehatan. Terus apa lagi yang ditanyakan? Iya. Kemudian sebelumnya kami memberikan pertanyaan pada Bapak nantinya. Iya. Kami sudah memilih tema atau topik pada wawancara singkat kali ini, yaitu tentang perkembangan implementasi program bantuan sosial di sini, Pak. Dan kemudian pertanyaannya akan disampaikan dengan 2 teman saya yang lain, Pak. Silakan. Pertanyaan yang disampaikan apa? Yang ditanyakan. Bapak, saya mau bertanya, Iya. apakah di Desa Jatikalang ini program bantuan sosial sudah berjalan dengan baik? Apa masih ada kekurangannya? Ya, alhamdulillah untuk tahun 2021 ini, terutama di masa pandemi Covid ini sudah berjalan dengan lancar meskipun ada sedikit hambatan atau kendala-kendala dari masyarakat, namanya saja ya bantuan. Ya pasti banyak cemburu sosial di masyarakat, terutama di warga yang ekonomi menengah ke bawah. Baik, Pak. Itu ada pertanyaan selanjutnya, Pak. Apakah ada peningkatan bantuan dari perbedaan tahun ini dengan tahun kemarin atau tahun sebelumnya juga, Pak? Nah, mungkin ya saudara sudah mengetahui dari media baik televisi atau yang lain ya, bantuan dari pemerintah untuk khusus tahun 2020 di masa pandemi sampai tahun 2021 ini sangat-sangat diutamakan ya. Malah pembangunan di desa itu juga terhambat, diberhentikan dulu untuk penanggulangan bencana Covid ini. Berarti Bapak bantuan sosial itu didahulukan dulu ya, Pak ya? Iya, daripada pembangunan fisik.
Jenis bantuannya seperti apa, Pak? Banyak ya sekali untuk tahun 2021 termasuk BST, bantuan itu sosial tunai, terus itu bansos itu juga banyak, terus yang dari provinsi itu yaitu bantuan apa itu ya? Tahu ya Mbak ya? Apa itu? PKK. Bukan PKH itu kan sudah lama kan. Misalnya BST sama dari provinsi juga ada, dari kabupaten juga ada. Apakah dari desa ada bantuan khusus untuk masyarakat yang terdampak COVID? Nah ini tuh anjuran dari pemerintah ya, Mendagri, terus ada BLTDD harus tersalur di desa, harus mengeluarkan BLTDD bantuan langsung tunai, harus dana desa dipergunakan salah satunya untuk BLTDD. Begini Bapak, apakah bantuan sosial ini berdampak baik bagi masyarakat khususnya menengah ke bawah dalam kondisi pandemi seperti ini, Pak? Ya alhamdulillah ini ya sangat membantu masyarakat di desa, terutama ya di desa Jatikalang ini, karena ya dalam pandemi ya semuanya sangat terdampak semuanya, bukan hanya di masyarakat kecil, masyarakat menengah ke bawah, tapi juga yang pengusaha juga ya merasakan, tapi yang terutama bantuan-bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah, baik itu di Pemkab, Kabupaten Sidoarjo atau provinsi atau Kemensos, ini sudah sangat membantu sekali untuk perekonomian, memulihkan perekonomian warga. Baik Bapak, jika dilihat dari masa kerja dengan Ya. Menjadi kasih kesejahteraan, apakah ada perbedaan di tiap tahunnya, Pak? Ya namanya bantuan itu tiap tahun itu ada verifikasi kelayakan. Yang tahun ini kan perekonomian masyarakat itu juga berputar, dari yang menengah ke bawah bisa naik perekonomian menjadi sejahtera. Setiap tahun diminta oleh Dinsos, terutama di wilayah Kabupaten Sidoarjo ya, untuk verifikasi data-data yang perlu diverifikasi, yang layak antara tidak layak itu harus kita cermati betul, diajukan. Yang tidak layak kita ajukan, yang tidak layak kita eksekusi, kita cabut dari daftar penerima. Itu yang layak kita ajukan ke desa. Baik Bapak, terima kasih untuk informasinya yang dengan jelaskan kepada kami. Mohon maaf jika dari kami mempunyai kesalahan baik ucapan maupun perilaku kami terhadap jenengan. Kami mohon maaf nih Pak. Sama-sama, barangkali ada kekurangan dari penjelasan kami ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesimpulan dari hasil wawancara dengan Kasih Kesejahteraan Desa Jatikalang, banyak sekali program bantuan yang diberikan kepada masyarakat desa dari sebelum COVID-19 ataupun saat ini, baik dari kabupaten, provinsi, atau Kemensos, yang mana itu sangat membantu warga. Dijelaskan pula pembangunan di desa untuk sementara waktu dihentikan, yakni untuk penanggulangan COVID-19. Singkatnya, pembagian bantuan sosial lebih diutamakan atau diprioritaskan bagi kesejahteraan masyarakat dibanding pembangunan fisik di desa.
Assalamualaikum.